Halo Sobat Auto Fusion. Hari ini kita akan membahas salah satu jet tempur paling unik dan rahasia dari Rusia, yaitu Yakovlev Yak-141, yang juga dikenal sebagai Supersonic Harrier. Jet ini merupakan salah satu proyek paling ambisius Uni Soviet pada era Perang Dingin, dirancang untuk menggabungkan kemampuan lepas landas dan mendarat vertikal (VTOL) dengan kecepatan supersonik yang menakjubkan. Meskipun sangat jarang diketahui publik, Yak-141 menyimpan cerita yang luar biasa menarik dan teknologi yang revolusioner. Proyek Yak-141 dimulai pada akhir 1970-an ketika Biro Desain Yakovlev terinspirasi oleh kesuksesan jet Harrier Inggris. Harrier mampu lepas landas dan mendarat secara vertikal, sehingga ideal untuk kapal induk kecil dan landasan terbatas. Uni Soviet menyadari potensi strategis dari kemampuan ini dan ingin menciptakan versi yang lebih cepat, lebih agresif, dan mampu bersaing dengan jet tempur modern Barat. Yak-141 dirancang dengan tubuh ramping, sayap delta kecil, dan mesin utama yang dilengkapi dengan nozzle putar yang bisa diarahkan ke bawah untuk VTOL. Selain itu, ada dua mesin tambahan kecil di bagian tengah pesawat untuk memberikan dorongan ekstra saat lepas landas vertikal. Teknologi ini memungkinkan Yak-141 lepas landas dari jarak pendek, melayang, dan mendarat secara vertikal, sesuatu yang sangat sulit dicapai pada jet supersonik pada masa itu. Keunggulan utama Yak-141 adalah kemampuannya untuk mencapai kecepatan supersonik hingga Mach 1.7. Ini membuatnya berbeda dari Harrier yang hanya subsonik. Jet ini juga mampu bermanuver dengan gesit dalam pertempuran udara jarak dekat dan dilengkapi sistem avionik modern yang memungkinkan pilot mengendalikan pesawat dengan presisi tinggi. Dengan desain aerodinamis dan berat yang relatif ringan, Yak-141 bisa melakukan dogfight melawan jet tempur utama tanpa kehilangan kecepatan atau kemampuan manuver. Dalam uji coba, Yak-141 menunjukkan performa luar biasa. Jet ini mampu lepas landas secara vertikal hanya dalam beberapa detik, terbang hingga ketinggian lebih dari 15.000 meter, dan membawa berbagai persenjataan termasuk rudal udara ke udara jarak pendek dan menengah. Semua kemampuan ini membuat Yak-141 menjadi proyek yang sangat menjanjikan bagi Angkatan Laut Soviet, yang ingin memiliki pesawat tempur fleksibel untuk kapal induk dan landasan terbatas. Namun, proyek ini juga menghadapi tantangan besar. Teknologi VTOL supersonik sangat kompleks dan mahal. Biaya pengembangan meningkat drastis, dan ada banyak masalah teknis seperti stabilitas saat lepas landas vertikal dan integrasi sistem persenjataan. Selain itu, perubahan politik dan ekonomi Uni Soviet pada akhir 1980-an membuat proyek ini sulit untuk dilanjutkan. Akhirnya, Yak-141 tidak pernah diproduksi massal, meskipun prototipe dan uji coba menunjukkan potensi besar pesawat ini. Meskipun gagal sebagai proyek militer operasional, Yak-141 tetap meninggalkan warisan penting dalam sejarah penerbangan. Banyak teknologi yang diuji pada Yak-141 kemudian mempengaruhi pengembangan pesawat generasi berikutnya, termasuk pesawat VTOL modern. Jet ini juga menunjukkan bahwa desain eksperimental dan ambisi teknis tinggi bisa menghasilkan inovasi yang unik dan luar biasa. Yak-141 adalah contoh sempurna bagaimana ambisi militer bisa mendorong batas teknologi. Pesawat ini menggabungkan desain futuristik, kemampuan lepas landas vertikal, kecepatan supersonik, dan manuver agresif dalam satu paket. Walaupun tidak pernah digunakan secara luas, ia tetap menjadi legenda di kalangan penggemar militer dan penerbangan. Melihat sejarah Yak-141, kita bisa belajar bahwa inovasi seringkali datang dari ide-ide yang tampak gila pada awalnya. Tidak semua eksperimen berhasil, tapi setiap percobaan memberikan pengetahuan berharga untuk masa depan. Yak-141 membuktikan bahwa bahkan di era teknologi terbatas, manusia bisa menciptakan sesuatu yang hampir mustahil. Sobat Auto Fusion, bayangkan jika Yak-141 berhasil diproduksi massal. Armada pesawat VTOL supersonik Rusia bisa mengubah peta kekuatan udara dunia. Kapal induk kecil bisa membawa pesawat tempur super cepat yang mampu lepas landas dan mendarat di mana saja.
Namun sejarah memilih jalan lain, dan Yak-141 tetap menjadi simbol inovasi eksperimental yang legendaris. Jadi, apakah Yakovlev Yak-141 layak disebut sebagai salah satu jet tempur paling revolusioner yang hampir mengubah dunia? Meskipun tidak pernah memasuki pertempuran nyata, ia tetap meninggalkan warisan teknologi yang tak ternilai dan menjadi inspirasi bagi pesawat VTOL masa depan. Terakhir, Sobat Autofusion, jangan lupa untuk menulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah menurut kalian Yak-141 adalah kegagalan atau justru sebuah pencapaian teknologi yang luar biasa? Dan pastikan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita menarik tentang jet tempur unik, pesawat eksperimental, dan teknologi militer yang jarang diketahui publik. Sampai jumpa di video berikutnya.